Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ramadanisi dari kelas 3A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan distribusi frekuensi berkelompok. Oke, baik. Di sini sudah ada data dari nilai daily test English increment 100 orang siswa pada suatu sekolah. Ini adalah datanya. Untuk membuat data kelompok, pertama-tama urutkan nilai dari terkecil hingga terbesar. Di sini saya sudah urutkan nilainya dari yang terkecil yaitu 30 dan yang terbesar yaitu 100. Langkah kedua, menentukan jangkauan atau range, yaitu dengan rumus X maksimal dikurang X minimal atau data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya itu 100 dikurang data terkecil 30, hasilnya 70. Langkah ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya data. Jadi kita langsung masukkan saja 1 ditambah 3,3 log 100. Log 100 adalah 2, jadi 1 ditambah 3,3 dikali 2, hasilnya sama dengan 1 ditambah 6,6, hasil akhirnya adalah 7,6, atau kita bisa bulatkan menjadi 7 ataupun 8. Langkah selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan R atau tadi jangkauan dibagi K atau banyaknya kelas. Jadi 70 dibagi 7 sama dengan 10, atau tadi 70 dibagi 8 sama dengan 8,75, atau kita buatkan menjadi 9. Jika panjang kelasnya 10, maka kita mempunyai 7 kelas. Jika kita mempunyai 8 kelas, maka panjang kelasnya 9. Jadi kita menghitungnya itu seperti data yang terkecilnya tadi 30, kita hitung 30 sampai panjang kelasnya 10, yaitu berarti 30 sampai 39. Jika panjang kelasnya 9, maka kita hitung dari data terkecilnya itu 30 sampai datanya panjang kelasnya 9, yaitu sampai 38. Nah, di sini kita menggunakan yang panjang kelasnya 9. Jadi kita mempunyai 8 kelas. Kenapa? Karena tadi sebelumnya datanya itu sampai 100. Di sini sudah cukup sampai 101, sedangkan di sini hanya sampai 99, sedangkan tadi datanya sampai 100. Jadi kita menggunakan yang ini. Nah, langsung saja tabel distribusi frekuensi berkelompok, yaitu nilai daily test. Di sini kita membuat ada nilai frekuensi titik tengah dan FIXI, yaitu hasil dari FI atau frekuensi dikali titik tengah. Langsung saja kita masukkan nilainya. Frekuensinya itu yaitu banyaknya data dari 30 sampai 38, di sini 13, dan seterusnya. Di sini 39 sampai 47 ada 9, dan seterusnya seperti itu. Jadi frekuensinya itu kita jumlahkan frekuensi ini. Jadi hasilnya sama dengan 100. Sedangkan titik tengah hasil dari 30 ditambah 38 dibagi 2. Jadi hasilnya 34. Atau sama saja caranya seperti itu juga untuk yang lain, untuk titik tengah yang lain. Jadi seperti 39 ditambah 47 dibagi 2 jadi 43.
Lalu untuk FIXI-nya itu dari frekuensi dikali titik tengah, yaitu contohnya 13 dikali 34 hasilnya 442, dan seterusnya dikali frekuensi kali titik tengah. Jadi jumlah FIXI-nya adalah 6388. Nah, yang di sini ditanya adalah yang pertama min, yang kedua modus, yang ketiga kuartil 1, yang keempat kuartil 2 atau median, kuartil yang ke 5 yaitu yang terakhir kuartil 3. Langsung saja ini pembahasannya. Yang pertama yang dicari adalah min, yaitu X bar. Lambangnya itu rumusnya X bar sama dengan jumlah FIXI dibagi jumlah FI. Tadi jumlah FIXI-nya itu yaitu 6388 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 100. Jadi hasilnya segini, 63,88. Nomor 2 yaitu yang ditanya adalah modus. Di sini modus yaitu data yang sering muncul. Kita bisa lihat di sini data yang sering muncul atau banyak yaitu 17. Jadi kelas modusnya 48 sampai 56. Itu rumus modus yaitu L ditambah C dikali D1 per D1 ditambah D2. L di sini adalah tepi bawah kelas modus, C di sini adalah lebar kelas atau panjang kelas, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, L-nya itu berarti kan atau tepi bawahnya berarti di sini 48 dikurang 0,5 hasilnya 47,5. Nah, D1-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tadi kelas modusnya ada di sebelah sini. Ada di kelas 48 sampai 56. Berarti 17 kurang kelas sebelumnya itu 9. Sedangkan D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 17 dikurang 16. Seperti itu. Langsung saja kita sederhanakan 17 kurang 98, 17 kurang 16 berarti 1. Kita sederhanakan menjadi 8/9, jadi 47 ditambah 8. Kita coret-coret jadi hasil 8. Hasilnya 55,5. Ini untuk modusnya. Sedangkan yang nomor 3 yaitu kuartil 1. Ini untuk mengetahui rumus kelas kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N atau banyaknya data. Banyaknya data tadi 100, jadi 1/4 dibagi 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Jadi untuk mengetahui kelas kuartil 1 yaitu kita kumulatifkan yang hasilnya 25 atau sekitar 25, yaitu 13 tambah 9 yaitu 22, masih kurang, berarti 22 ditambah 17 hasilnya 39. Berarti kelas Q1 nya berada di sini, yaitu 48 sampai 56.
6. Rumusnya kuartil 1 yaitu L1 ditambah C dikali 1/4N dikurang F kapital ya, F kapital 1 dibagi F kecil 1. Di sini F kapital artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Sedangkan F kecil di sini artinya frekuensi kelas kuartil 1. Kita masukkan saja rumusnya 4. Jadi L-nya tadi ini 48 dikurang 0,5, 47,5 ditambah lebar kelas atau panjang kelasnya 9, 25 dikurang tadi F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi kan sudah ada ya, 48 sampai 56. Berarti frekuensi kumulatifnya di sini berarti 13 tambah 9 hasilnya 22. Sedangkan F kecil di sini artinya frekuensi kelas kuartil 1. Ini kuartil 1 17. Jadi 25 dikurang 22/17, kita sederhanakan 47,5 ditambah 9 dikali 3/17, jadi hasilnya 49,08. Dan nomor 4 yang ditanya yaitu kuartil 2 atau median. Ini untuk mengetahui kelas mediannya itu 1/2 dikali N atau banyaknya data, 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Nah, kelas mediannya itu 57 sampai 65. Dari mana? Karena di sini untuk kelas mediannya 50, jadi seperti ini caranya. Tim 13 tambah 9 22, 22 ditambah 17 sama dengan 39. Kita harus sampai 50 ya. Untuk mengetahui kelas mediannya ini baru 39. 39 tambah 16. 39 tambah 16 55. Berarti di sini adalah kelas mediannya. Karena dia di sini termasuk ada 50-nya. Jadi kelasnya itu 57 sampai 65. Rumus median yaitu L ditambah C tutup kurung 1/2N dikurang F dibagi F kecil. Sini F besar tadi artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil artinya frekuensi kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi ada di sebelah sini. Berarti 13 tambah 9 tambah 17 sama dengan sini 39. Sedangkan frekuensi kelas mediannya yaitu tadi 16. Jadi kita masukkan saja L-nya itu tadi tepi bawah kelas median 57 dikurang 0,5 sama dengan 56,5 ditambah 9. 9-nya itu panjang kelas atau lebar kelas. Kita masukkan 50 dikurang 39 dibagi 16. Tadi 3, jadi 50 dikurang 39 11. Kita jadinya 11. Ini kita sederhanakan jadi 11/16. Jadi hasilnya 56,5 ditambah
6,18, hasilnya 62,68. Ini adalah untuk median. Selanjutnya yang terakhir yaitu kuartil 3. Untuk mengetahui kelasnya yaitu 3/4 N. N-nya itu di sini banyaknya data. Jadi banyaknya data 100, hasilnya jadi 75. Untuk mengetahui kelas kuartil 3 yaitu yang termasuk dalam jumlah 75-nya ini ya. Kita jumlahkan 13 tambah 9 22, 22 tambah 17 39, 39 tambah 16 55, 55 ditambah 15 70, 70 ditambah 7 77. Berarti kelas kuartil 3-nya ada di sini yaitu di antara 75 sampai 83. Rumus kuartil 3 yaitu L3 ditambah C dalam tutup kurung 3/4 kali N dikurang F besar, F kapital 3 dibagi F kecil 3 tutup kurung. L-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil 3. 75 itu 75 dikurang 0,5 hasilnya 74,5. C-nya itu panjang kelas atau lebar kelas yaitu 9. Berarti kita masukkan saja jadi 75 dikurang tadi F besar di situ artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Tadi kelas kuartil 3-nya ada di sini. Berarti kita kumulatifkan 13 tambah 9 tambah 17 tambah 16 tambah 15. Jadi 70. Sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil 3 yaitu 7. Kita sederhanakan aja. Jadi 74,5 ditambah 9, 75 dikurang 75 dibagi 7, jadi 5/7. Jadi hasilnya 74,5 ditambah 6,42 hasilnya 80,92. Oke, itu adalah pembahasannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu adalah pembahasan saya tentang distribusi frekuensi berkelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.